Soal 51. Lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia terdiri dari 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di suatu ketika, ada konflik ataupun gesekan di dalam tubuh pemerintahan. Konflik tersebut terjadi karena ada ketidaksesuaian ide yang diambil oleh lembaga eksekutif dan yudikatif. Akhirnya, konflik ini terjadi terus-menerus dalam pemerintahan. Imbasnya, efeknya adalah kebijakan yang sulit untuk mendapatkan persetujuan. Benar. Langkah tepat apa yang harus dilakukan oleh kedua lembaga tinggi tersebut? Nah, teman-teman, sebelum kita bahas, kita coba yuk ingat kembali, ada 3 lembaga tinggi Indonesia. Ada eksekutif. Eksekutif ini lembaga yang seperti apa? Eksekutif itu adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, pelaksana undang-undang. Ini siapa aja nih yang eksekutif? Ada presiden, kemudian wakil presiden. Siapa lagi pelaksana undang-undang? Ada menteri di kabinet. Kemudian siapa lagi? Ada gubernur. Kalau ada gubernur berarti ada bupati. Ada siapa lagi? Wali kota. Ya, kemudian siapa lagi? PNS. Ya, itulah yang pembuat undang-undang eksekutif. Kemudian ada legislatif. Legislatif ini yang pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang ini siapa aja, teman-teman? Yaitu MPR, yang terdiri dari DPR plus Dewan Perwakilan Daerah. Oke, kemudian ada yudikatif. Ada pelaksana undang-undang, pembuat, dan ada yang pengawas. Pengawas undang-undang. Siapakah pengawas undang-undang, teman-teman? Yang pertama ada Mahkamah Agung. Setelah Mahkamah Agung, selanjutnya Mahkamah Konstitusi. Kemudian Komisi Yudisial. Nah, itu dia 3 lembaga tinggi negara. Kita balik ke soal ya. Tadi kalau misalnya ada konflik nih, ya, ketidaksesuaian antara yang eksekutif, pembuat undang-undang, dengan yang yudikatif, ya, itu yang pengawas undang-undang. Itu langkah tepat apa yang harus dilakukan oleh kedua lembaga tinggi tersebut? Pilihan yang A, mediasi dengan bantuan Komisi Yudisial, karena ini adalah tugas dan fungsi dari Komisi Yudisial. Nah, teman-teman, kita harus tahu Komisi Yudisial ini atau KY itu tugasnya apa? Tugas dari KY, ya, KY, Komisi Yudisial itu apa, teman-teman? Dialah yang menyeleksi. Sudah diseleksi, kemudian apa? Mengusulkan. Mengusulkan siapa nih? Mengusulkan Hakim Agung. Jadi yang menyeleksi dan mengusulkan Hakim Agung itu adalah KY. Ke siapa diusulkan? Ke DPR untuk dipilih, teman-teman. Jadi jawabannya yang A, bukan. Jadi selain sebagai pengawas, ya, ini KY, pengawas undang-undang, salah satu tugas dari KY adalah dia yang seleksi, dia mengusulkan Hakim Agung ke DPR. Kemudian yang B, Komisi Yudisial merespon konflik tersebut dan memberikan keputusan seadil-adilnya. Bukan, ini bukan tugas KY. Kemudian yang C, meminta mediasi dengan bantuan Mahkamah Agung karena terjadi perselisihan antar negara. Apa tugas Mahkamah Agung, teman-teman? Selain sebagai pengawas dari undang-undang tadi, tugas dari Mahkamah Agung adalah memutuskan apa dia? Memutuskan kasasi. Apa itu kasasi? Kasasi adalah banding.
Nah, di soal tadi teman-teman ini terjadi konflik ya, konflik bukan banding. Jadi berarti bukan tugasnya dari Mahkamah Agung, jawabannya bukan C. Kemudian yang D, Mahkamah Konstitusi itu merespon konflik kedua lembaga tinggi negara. Sebab fungsi pokok Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan konflik dua lembaga tinggi. Apakah benar? Yes. Tugas dari MK itu teman-teman menyelesaikan konflik ya, menyelesaikan sengketa konstitusi namanya. Tugas dari Mahkamah Konstitusi. Apalagi tugas dari Mahkamah Konstitusi? Ya, tadi ini sebagai pengawas dari undang-undang. Terus apa lagi tugasnya? Membubarkan parpol. Kalau ada yang parpol tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, dibubarkan oleh MK. Terus apa lagi tugasnya MK? Memutuskan sengketa perselisihan dari hasil pemilu. Kalau ada kecurangan nih, ya, kecurangan di pemilihan wali kota, bupati, gubernur, presiden, wakil presiden, itu prosesnya yang menyelesaikan nanti adalah Mahkamah Konstitusi, memutuskan perselisihan hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang E, MK dan MA bersama-sama mengadili media lembaga negara yang memberikan keputusan yang berimbang sesuai dengan peraturan berlaku itu tidak. Soal 52. Ancaman merupakan sebuah bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman dapat berupa ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Selain itu, ada ancaman non-militer tanpa menggunakan kekuatan militer yang jika dibiarkan akan membahayakan stabilitas negara, mengganggu perekonomian, dan mengancam generasi muda bangsa. Apabila negara dinyatakan dalam keadaan terancam, maka opsi yang A, tiap-tiap warga negara berhak melakukan pembelaan terhadap negara. B, tiap-tiap warga negara berkewajiban melakukan pembelaan terhadap negara. Yang A itu berhak, yang B berkewajiban. C, hanya TNI dan Polri yang wajib membela negara. Ini bukan. Setiap warga negara. D, pembelaan terhadap negara hanya dilakukan oleh TNI dengan bantuan negara sekutu. Bukan. E, warga negara berhak dan berkewajiban untuk melakukan upaya bela negara. Nah, ini di sini ada berhak, ada berkewajiban. Jadi teman-teman, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah setiap warga negara itu berhak dan berkewajiban untuk melakukan upaya bela negara. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal 53. Bentuk kontribusi Indonesia dalam mengirimkan bantuan militer ke daerah konflik di dunia merupakan bentuk keikutsertaan Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini merupakan salah satu dari yang A, pilar negara kesatuan Republik Indonesia, B, fungsi Bhinneka Tunggal Ika, C, tanggung jawab NKRI, D, fungsi Pancasila, atau yang E, tujuan NKRI. Nah, teman-teman di sini yang A, pilar NKRI. Pilar NKRI itu apa? PBNU. Apa itu PBNU? P-nya Pancasila, ya. B-nya Bhinneka Tunggal Ika. Yang N-nya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang U-nya UUD 1945. Jadi jawabannya yang A bukan ya. Yang A bukan. Nah, kemudian yang A bukan, yang B fungsi Bhinneka Tunggal Ika juga bukan. Ya. Udah termasuk ya di sini ya. Kemudian tanggung jawab NKRI bisa jadi. Fungsi Pancasila bukan. Tujuan NKRI kah? Yes. Nah, itu ada di
Mana teman-teman? Di pembukaan, ya. Di pembukaan UUD 1945 itu di alinea ke berapa? Keempat disebutkan kalau tujuan berdirinya NKRI itu ada 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jawabannya adalah yang E. Soal 54. Berdasarkan bunyi alinea pertama pembukaan UUD 1945, negara Indonesia telah mengakui salah satu nilai universal, yaitu yang A. Negara merdeka harus mempunyai tujuan nasional. B. Kemerdekaan hanya bisa diraih dengan perjuangan. C. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. D. Setiap negara harus berusaha meraih kemerdekaan. E. Kemerdekaan bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nilai universal itu apa teman-teman? Yaitu nilai yang tinggi, nilai luhur, ya, nilai yang dijunjung, nilai yang dijunjung tinggi oleh peradaban bangsa-bangsa. Jadi diakui secara dunia. Nah, apakah yang A, negara merdeka harus mempunyai tujuan nasional? Jawabannya bukan, ya teman-teman. B, kemerdekaan hanya bisa diraih dengan perjuangan? Bukan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Inilah nilai universal, ya. Yang D, setiap negara harus berusaha. Ini bukan, ya. Ini adalah nilainya. Nilainya apa? Nilai kemerdekaannya. Dan selain itu teman-teman, untuk yang A, negara merdeka harus mempunyai tujuan nasional, itu alinea ke 4. Kalau yang B, kemerdekaan hanya bisa diraih dengan perjuangan, ini alinea ketiga. Yang C, alinea pertama. Yang D, itu setiap negara harus berusaha meraih, itu yang 3, sama dengan yang B. Yang E, kemerdekaan bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ini alinea kedua. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal 55. Perhatikan tugas lembaga negara berikut. 1. Memutuskan pembubaran partai politik. 2. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. 3. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Yang keempat, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. 5. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang bukan termasuk kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah apakah yang nomor 1? Nomor 1, memutuskan pembubaran partai politik. Yes. Jadi MK itu membubarkan partai politik kalau tidak sesuai dengan ideologi dari Pancasila. Jadi yang nomor 1 adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, kita bisa coret. Ini kan yang bukan, berarti yang 1, yang A, dan yang B bukan jawabannya. Berarti nomor 2 udah pasti ya jawabannya. Nah, nomor 2, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Ini bukan tugasnya dari Mahkamah Konstitusi. Ini tugasnya siapa? Mengangkat. Jadi yang mengusulkan, ya, yang menyeleksi dan mengusulkan hakim agung itu adalah komisi yudisial. Ya, komisi yudisial ini yang menyeleksi dari hakim agung ke siapa? Ke DPR. Nah, kemudian yang 3, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Kita tahan dulu. Ya, kenapa? Karena yang nomor 3 dengan yang nomor 5 itu hampir sama, kan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita coba beralih ke yang keempat. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Apakah tugas MK? Yes, salah satu tugas MK adalah kalau ada sengketa, perselisihan, ya, perseteruan
dengan konstitusional di negara ini, itu tugasnya dari Mahkamah Konstitusi. Berarti yang jawabannya 4 bukan. Jadi antara yang 3 atau yang 5, teman-teman. Menurut teman-teman yang mana? Yang merupakan tugas dari MK adalah berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir, itu tugasnya Mahkamah Konstitusi. Nomor 3 benar, dan yang nomor 5 itu bukan tugas dari Mahkamah Konstitusi. Berarti yang nomor 3 kita coret, jawabannya adalah yang 2 dan 5 itu bukan tugas dari Mahkamah Konstitusi. Soal 56. Siapa tokoh utama yang dianggap sebagai arsitek utama dalam perumusan konsep awal UUD 1945? Apakah yang A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Ki Agus Hadikusumo, D. Mr. Supomo, atau yang E. Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta? Siapa teman-teman? Jawabannya adalah yang D. Mr. Supomo. Kenapa Mr. Supomo? Karena sebelum perumusan konsep ini dia punya latar belakang hukum yang kuat. Selain itu apalagi? Mr. Supomo itu banyak kontribusinya dalam merancang sistem ketatanegaraan Indonesia. Makanya dialah yang diberikan tugas banyak untuk merumuskan konsep dasar UUD 1945 nanti seperti apa ya? Jawabannya adalah yang D. Soal 57. Apa nama panitia kecil yang pertama kali dibentuk untuk merumuskan naskah awal UUD 1945? Apakah yang A. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, B. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, C. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, D. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, atau yang E. Komite 4. Jawaban yang mana teman-teman? Kita perlu ketahui bahwa untuk perumusan naskah awal UUD 1945 itu dilakukan oleh BPUPKI. Nah, setelah BPUPKI maka dibentuklah yang namanya PPKI. Istilahnya penyempurnaan. Ini badan penyelidiknya, ini kemudian panitia persiapan kemerdekaannya. Nah, kemudian yang C, Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Ini bukan ya teman-teman. Jadi KNIP itu apa bang? Jadi KNIP itu dibentuk ini untuk sebagai pengawas undang-undang. Ini adalah lembaga legislatif pertama setelah kemerdekaan lembaga legislatif itu adalah yang mengawasi apa? Undang-undang. Kemudian pilihan opsi yang D, Dewan Pertimbangan Agung. Ini bukan. DPA itu tugasnya apa? Tugas DPA adalah sebagai lembaga tinggi yang gunanya adalah ngasih pertimbangan, masukan, usulan kepada presiden dalam bidang apa? Politik dan pemerintahan. Nah, kemudian yang E, Komite 4 ini tidak ada masuk dalam nama panitia kecil untuk UUD 1945. Jadi jawabannya adalah yang A, BPUPKI. Soal 58. Siapa ketua dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI? Yang A. Soekarno, B. Dr. Rajiman Weddio Diningrat, C. Supomo, D. Muhammad Hatta, atau yang E. Muhammad Yamin. Jawabannya adalah siapa? Ketua dari BPUPKI adalah Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Jawabannya B. Soal 59. Siapa yang menjabat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI? Tadi BPUPKI, sekarang PPKI. Apakah yang A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Sultan Syahrir, D. Ahmad Subarjo, atau yang E. Ki Hajar Dewantara? Tadi kalau yang BPUPKI itu adalah Dr. Rajiman Weddio Diningrat.
Kalau yang PPKI itu siapa, teman-teman? Jawabannya adalah Soekarno, yang A. Soal 60. Pada tanggal berapa UUD 1945 disahkan oleh PPKI? Apakah yang A 17 Agustus 1945, B 18 Agustus 1945, C 22 Juni 1945, D 5 Juli 1950, atau yang E 5 Juli 1959. Untuk opsi yang A itu tidak mungkin ya teman-teman, karena 17 Agustus itu lah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak mungkin yang A. Yang B 18 Agustus. Yes, jawabannya yang B. Setelah proklamasi, satu hari setelah proklamasi yaitu 18 Agustus, itulah disahkan langsung UUD 1945. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal 61. Siapa yang memimpin sidang PPKI saat pengesahan UUD 1945? Yang memimpin sidang. Kalau tadi ketua PPKI adalah Soekarno. Sekarang yang memimpin sidangnya siapa? Apakah A. Soekarno juga? B. Muhammad Hatta? C. Insinyur Soekarno plus Dr. Andus Muhammad Hatta? D. Ki Bagus Hadikusumo? Atau yang E. Mr. Supomo? Menurut teman-teman yang mana? Hanya Presiden Soekarno. Jawabannya yang A. Soal 62. Di mana UUD 1945 disahkan untuk pertama kali? Apakah A. di Jakarta, B. Bandung, C. Yogyakarta, D. Surabaya, atau E. di Bogor? Ya, UUD 1945 itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu di kota Jakarta. Jawabannya A. Soal 63. Berapa kali UUD 1945 telah diamandemen sejak pertama kali disahkan? A. 2 kali, B. 3 kali, C. 4 kali, D. 5 kali, atau E. yang 6 kali. Nah teman-teman, untuk mengamandemen itu tugasnya siapa? Tugas dari MPR. Ya, MPR ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat plus Dewan Perwakilan Daerah. Dan di amandemen sudah berapa kali? Sudah yang pertama kali tahun 1999. Kemudian di amandemen lagi, yes. 1 tahun setelahnya tahun 2000. Terus kemudian di amandemen lagi, ya 1 tahun setelahnya di amandemen lagi 2001. Apakah di amandemen lagi? Ya, 1 tahun setelahnya di amandemen lagi 2002. Apakah di amandemen lagi? Tidak. Jadi ada sebanyak 4 kali di amandemen sampai saat ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal 64. Manakah di antara lembaga negara berikut yang tidak termasuk dalam lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945? A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. MK, D. KY, atau yang E. DPD, lembaga tinggi negara. Apakah A. Presiden lembaga tinggi negara? Yes. Wakil Presiden udah pasti. Ya, antara C, D, atau E. Mahkamah Konstitusi, yes. Komisi Yudisial, tidak, teman-teman. Ya, DPD, iya. Komisi Yudisial bukan termasuk lembaga tinggi negara. Komisi Yudisial, masih ingat teman-teman? Tugasnya apa? Yaitu menyeleksi, terus apa? Mengusulkan siapa? Hakim
Agung. Jadi yang mengusulkan Hakim Agung itu adalah KY, diusulkan kemana? Ke MPR ya. Jawabannya adalah yang D. Soal 65. Bagaimana pengaruh perubahan sistem pemilihan presiden secara langsung dalam amandemen UUD 1945 ini, setelah amandemen UUD 1945 ya, terhadap legitimasi, terhadap kekuatan ya, pengaruh presiden dan stabilitas politik di Indonesia. Yang A, pemilihan langsung, pemilu, meningkatkan legitimasi presiden tetapi mengurangi stabilitas politiknya. B, pemilihan langsung mengurangi legitimasi presiden karena proses yang lebih terbuka. C, pemilihan langsung memperkuat legitimasi presiden plus stabilitas politik secara bersamaan. D, pemilihan langsung tidak mempengaruhi legitimasi presiden tetapi meningkatkan stabilitas politik. Jadi banyak bertentangan ya teman-teman ya. E, pemilihan langsung membuat presiden lebih bergantung pada partai politik. Oke teman-teman, ini ada yang namanya tadi apa? Perubahan, amandemen. Gunanya apa? Ya sudah pasti untuk meningkatkan legitimasi dari seorang presiden. Coba, yang A, meningkatkan legitimasi. Ini kita keep ya, bisa jadi. Yang B, pemilihan langsung mengurangi. Ini bukan. C, pemilihan langsung perkuat legitimasi presiden. Bisa jadi. D, pemilihan langsung tidak mempengaruhi. Bukan. Ya, kemudian yang E, pemilihan langsung membuat presiden lebih bergantung. Ini tidak. Kenapa tidak bergantung pada partai politik, lebih kepada masyarakat? Karena dipilih langsung. Jadi begitu dipilih langsung berarti lebih banyak masyarakat yang percaya kepada presidennya. Kan begitu ya. Nah, berarti antara yang A atau yang C. Yang A meningkatkan legitimasi, tapi di sini mengurangi stabilitas politik. Kalau yang C, pemilihan langsung memperkuat legitimasi dan. Nah, ini yang mana nih? Kalau meningkatkan legitimasi di sini teman-teman, pasti juga meningkatkan stabilitas politiknya. Tidak mungkin langsung mengurangi stabilitas politik dari presiden tersebut. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang PR untuk teman-teman nih. Soalnya adalah berapa bab ya yang ada di dalam UUD 1945 sebelum, kata kuncinya adalah sebelum dilakukan amandemen. Kira-kira jawabannya berapa bab ya, teman-teman?